Halo, selamat datang di podcast Diskusi Psikologi Disko. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Kita udah lama banget ya gak berjumpa. Pasti teman-teman banyak yang udah nunggu-nunggu nih, kapan sih episode Disko tayang lagi? Dan akhirnya kita balik lagi buat teman-teman. Nah, semoga teman-teman dimanapun kalian berada tetap sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa kita masih COVID gini, jadi jangan lupa buat tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, teman-teman, hari ini kita episodenya nggak kalah spesial dong dengan yang sebelumnya. Nah, kita kedatangan tamu yang keren banget deh. Dan ini orangnya cantik, kayak bener-bener berwibawa gitu lah ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan aja kali ya. Pembicara kita Bu Riri. Halo. Yeay. Halo Elena. Nah, mungkin Bu Riri boleh disapa dulu nih, Oh Sobat ya, Disko halo di Sobat rumah. Disko. Ini Iya. kayak siap joget nih kayaknya. Betul, namanya udah kayak asik gitu ya Bu ya, benar banget. Nah, mungkin sebelumnya tadi udah ngomong panjang tapi belum perkenalan nih Bu kita Bu. Oke. Mungkin dari saya dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ellen dan aku akan nemenin teman-teman di sepanjang waktu ke depan. Dan pembicara kita yang luar biasa ini, Halo, saya Maria Brahman Widiantari, biasa dipanggil Riri. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. betul. Nah Bu, mungkin karena kita masih ini ya COVID ya, jadi Oh, sepertinya ya. harus pakai masker ya Bu. Tetap harus ya. Betul Oke, banget. oke. Kita pakai dulu kali ya Bu. Boleh, ya. boleh. Oke. Oke. Sudah nyaman Bu? Sudah. Iya, nah topik kita hari ini menarik banget sih Bu. Ini kayak bener-bener relate abis sama teman-teman ya, mungkin mahasiswa juga ya, karena sering dirasakan mungkin ya. Nah, topik hari ini kita mau banyak ngomong tentang self appreciation nih Bu. Nah, Oke. mungkin Bu Riri sebagai dosen dan mungkin pakar gitu ya psikologi, mungkin apa sih Bu sebenarnya self appreciation itu? Oke, ya teman-teman, episode kali ini waktu saya terima itu kayak lumayan ini ya, cukup kaget juga gitu. Wah, Kaget. ini kekinian banget gitu kan tentang Widih. apresiasi gitu. Kan Betul. kayak kalau di luar sana kan kita banyak yang ngomongin mungkin lebih banyak familiarnya tuh self reward gitu kali ya gitu Hashtag ya. self appreciation. Nah, gitu. Jadi mau dimanapun tuh kayaknya apresiasi gitu yang muncul. Nah, Betul. sebenarnya teman-teman apresiasi itu kan memang fokusnya itu adalah di bagaimana menghargai gitu ya. Appreciation kan kalau ya bahasa Indonesianya itu kan penghargaan gitu. Menghargai diri teman-teman, diri kita sendiri, dan juga apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi nggak cuma menghargai kita sebagai pribadi, tapi juga apa sih yang sudah terjadi gitu, apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Jadi appreciation tuh sifatnya lebih ke sana gitu kalau ngomongin self appreciation. Oke, nah jadi kalau tadi ngomongin penerimaan atau kayak gitu tuh, apakah cuma dari kita aja atau mungkin dari orang lain tuh juga bisa dijadikan sebagai apresiasi atau gimana tuh Bu? Nah, menghargai itu kan macam-macam gitu ya teman-teman bentuknya ada gitu kan. Nah, kalau ada nih tokoh dari Amerika gitu, bapak psikologinya Amerika lah, namanya William James, dia tuh bilang bahwa pada dasarnya prinsip manusia itu adalah mencari apresiasi gitu. Oke. Jadi perlu apresiasi gitu dalam hidup ini gitu sebagai individu yang bisa berkembang dengan baik. Nah, cuman yang menjadi pembeda adalah apresiasi ini bisa didapatkan dari dua hal gitu, secara eksternal, orang-orang di luar atau pihak-pihak di luar diri kita, atau dari diri kita sendiri lah gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang kan mungkin kalau teman-teman lagi nonton sesuatu gitu terus bagus, kayak misalnya kemarin nonton apa ya, Spider-Man gitu. No Way Home ya, tipe deh ya, No Way Home. Spider-Man gitu, terus Iya. banyak yang setelah selesai terus berdiri gitu, itu kan suatu bentuk apresiasi. Betul. Nah, terhadap filmnya, terhadap pembuat filmnya gitu, itu kan contoh apa yang kita dapat dari luar gitu. Nah, tapi kalau dari diri sendiri itu kan banyak yang mungkin menganalogikan atau menerjemahkannya jadi suatu reward gitu, hadiah gitu ya. Hadiah ya. Nah, hadiah ini bentuknya juga macam-macam Len. Kayak ada yang mungkin lebih prefer dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, atau mungkin sesimpel dalam bentuk kata-kata gitu.
Itu bentuk-bentuk apresiasi yang bisa kita dapat. Berarti kayak Gitu. kamu keren ya, gitu kayak udah apresiasi gitu ya Betul. buat kita. Nah, Ah. kalau Bu Riri sendiri bentuk apresiasi yang mungkin disukai atau yang sering didapatkan tuh apa tuh Bu? Oke, kalau aku ya, apresiasi itu saya lebih suka yang kayak makan gitu. Jadi Wih, kadang-kadang bisa makan. dibilang Jujur kayak ya Bu ya. katarsisnya itu makan. Betul, saya Makannya nggak juga cuma Bu. makan warteg ya, Len ya, Apa tapi tuh Bu? harus makan enak. Makan enak ya. Iya, jadi makan enak. Nah, tapi kan makan enak ini nggak mungkin setiap hari dong, teman-teman. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang perlu kita pertimbangkan nih untuk tahu sejauh mana sih apresiasi ini tuh layak atau enggak. Kemudian sejauh mana sih apresiasi ini tuh kita bisa dibilang dalam batas normal atau enggak gitu. Ngeremnya gitu Ngerem, ya, oh, Bu. betul. Nah, biasanya tuh dalam waktu kalau saya ya itu biasanya 1 minggu. Jadi makanya weekend itu biasanya saya pilih, wah weekend ini saya pengen Mana makan nih yang apa ya. apresiasi D gitu ya. Betul. Jadi Oke. ada apresiasi diri memang bentuknya dalam makan gitu atau makan enak gitu lah bisa dibilang. Tapi kalau misalnya dalam keseharian gitu ya kan nggak mungkin dong makan enak terus. Jadi ada proses-proses ketika saya juga harus apa ya menyadari gitu saya ini udah sampai mana sih gitu. Saya tuh hari ini sudah selesai apa sih. Jadi biasanya malam-malam itu sebelum tidur itu kayak ya nggak overthinking sih, tapi Iya, kayak aduh, diem overthinking dulu, gitu ternyata. diem dulu gitu hari ini saya udah Merenung ngapain, gitu ya. kayak Oke. oh tadi ternyata bisa ya saya misalnya ngerjain pekerjaan yang kayaknya nggak mungkin di awal hari, ternyata setelah selesai toh saya udah balik nih ke tempat tidur kayak wah nyaman Iya. banget gitu kan. Kayak misalnya keren banget nih gue gitu Iya, ya. jadi Oke. kayak, wah, good job, Good job, good gitu. job. Oke. Nah, Bu, tadi ngobrolin soal bentuk-bentuk apresiasi gitu ya, Bu. Nah, itu apakah melulu soal yang kayak yang happy-happy aja atau mungkin tidur kayak gitu tuh juga termasuk apresiasi atau gimana tuh, Bu? Jadi apresiasi ini kan tadi ya balik lagi ke prinsipnya adalah menghargai. Nah, bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri dan juga apa yang sudah kita lakukan atau dalam bahasanya kayak usaha lah, usaha kita yang sudah kita lakukan. Nah, karena bentuknya tuh bermacam-macam, jadi kita tuh nggak bisa apa ya bikin suatu patokan bahwa apresiasi itu harusnya begini, apresiasi itu harusnya begitu gitu. Cuman memang yang kita tahu adalah yang namanya menghargai sudah pasti harusnya positif gitu kan, nggak mungkin sesuatu yang sifatnya destruktif gitu. Oke. Nah, terus yang kalau kayak gitu disebutnya apa nih, Bu? Kayak misalnya apa udah ngerjain nih apa skripsi misalnya ya baru 1 bab, aduh gue butuh apresiasi banget nih, kita harusnya tidur dulu deh atau enggak drakor dulu. Nah, tapi kan itu bisa jadi kayak apa ya toksik gitu ya, Bu ya, bisa malah jadi menghambat kita buat produktif. Nah, terus apakah itu juga nggak bisa disebut apresiasi atau gimana tuh, Bu? Oke, tadi intinya juga yang penting adalah tahu batasan gitu lah. Jadi teman-teman itu kan gini, saya yakin dalam setiap individu itu pasti punya apa ya, punya kapasitas untuk mengevaluasi dan mendefinisikan mana sih yang layak atau enggak gitu. Nah inilah yang kadang-kadang suka kita terabas gitu. Ah kayaknya nggak apa-apa deh, saya udah kerja nih skripsi 3 bab gitu misalnya. Kayaknya nggak mungkin ya langsung dalam 3 bab gitu. Siapa tahu super gitu kan, Bu. Satu paragraf gitu. Satu paragraf dari judul, Bu. Gitu kan. Kadang-kadang kan gitu, udah 1 paragraf nih, saya break dulu lah misalnya gitu. Tapi breaknya kok sampai berhari-hari gitu kan. Itu kan yang sebenarnya nggak mungkin lah teman-teman nggak sadar gitu bahwa itu sudah melewati batas dari yang seharusnya gitu. Jadi sebenarnya titik ini juga yang kadang-kadang kita perlu kita perlu red flag gitu. Betul, kita perlu ya apa ya melihat kembali sebenarnya apa yang saya lakukan nih pantas nggak sih gitu, layak nggak sih gitu. Ya itu dia yang kadang-kadang mungkin kita suka terabas. Kayak kalau saya sendiri tuh sebenarnya cukup apa ya kurang bisa konsentrasi dalam waktu lama gitu loh dan teman-teman. Jadi ketika kerja atau mungkin nulis gitu kan atau lagi mau cari materi itu dalam 20 menit itu saya harus break. Jadi saya biasanya pakai Pomodoro ya. Pomodoro tuh macam-macam, ada yang 25, ada yang 45, 10. Tersistem gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya 5 menit break ini adalah suatu proses saya untuk mengapresiasi diri dalam bentuk reward gitu kan. Jadi udah kerja nih 20 menit fokus dan beneran kerja ya, nggak malah scroll FB gitu kan, Instagram gitu. Jadi benar-benar fokus, 5 menit oke, saya boleh break, boleh lemesin badan, cari apapun minum. Dilakuin gitu ya, Bu. Betul, dalam waktu 5 menit itu. Jadi ketika 5 menit sudah selesai ya udah balik lagi 20 menit selanjutnya nih saya harus fokus lagi gitu. Jadi
Itu sih yang kayaknya mungkin teman-teman juga ngerasa ya bahwa kadang-kadang kita tuh suka berusaha mengabaikan gitu kalau sebenarnya apa yang kita anggap reward ini kok berlebihan gitu, apresiasinya tuh kok malah Toxic gitu ya, Bu. malah membuat kita jadi kurang lebih produktif itu gitu ya, Bu ya. Nah, gitu. mungkin teman-teman tuh pasti banyak nih, Bu, yang ada ngerjain tugas, ya baru buka Word-nya mau mikir judul artikel apaan ya, gitu doang, terus udahlah kita langsung drakoran gitu ya. Berarti itu harus diwaspadai ya, Bu ya. Harus teman-teman apa ya, pinter-pinternya buat mengatur batasan tadi itu ya, Bu ya. Nah, terus kalau misalnya kita sampai melakukan hal tersebut, itu gimana sih, Bu, cara kita buat ngeremnya biar nggak kebablasan tadi ya, batasannya itu? Oke. Ini juga yang kadang-kadang susah ya gitu nentuinnya gitu kan, sebenarnya bagaimana sih gitu. Balik lagi teman-teman, tentukan aja prioritas teman-teman gitu kan. Mau ada target seperti apa. Nah, target inilah juga yang nanti akan menjadi bahan apresiasi teman-teman gitu kan. Karena kadang-kadang kita tuh ngegas aja gitu, kayak ya udah ngalir aja gitu, tapi nggak yang oh ya udah saya misalnya ujian kayak kemarin misalnya kan satu semester, oh udah harus UAS ya sudah saya UAS. Tapi setelah UAS tuh kan teman-teman seharusnya punya wewenang gitu dan boleh juga gitu untuk kasih apresiasi gitu kan. Yang ngapain kayak misalnya nonton drakor yang selama ini tertunda misalnya gitu kan, atau mau pos-posin begadang tanpa nugas gitu kan. Mungkin main game gitu ya, Betul, Bu ya. main game gitu, Mobile Legends apalah, masih ada sih Mobile Legends sekarang. Masih ada nggak tuh? Mungkin panitia di sini masih ada, kayaknya masih pada ngangguk-ngangguk sih, Bu. Kayaknya masih ada ya, Bu. Jadi kayak gitu-gitu yang ya nggak apa-apa teman-teman, maksudnya balik lagi. Yang penting adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara effort gitu, usaha, apa yang sudah kita kasih, kita lakukan dengan tadi apresiasinya gitu dari diri kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, terus kayak batasannya itu apakah ada kayak rambu-rambunya atau gimana paling gampang kita bisa menentukan kayaknya kita udah melewati batas nih. Itu paling gampang kita buat mengenalinya itu kayak gimana tuh, Bu? Kalau aku ya biasa pribadi itu biasanya ya target tadi gitu. Kalau targetnya ternyata saya punya target lain, kok malah nggak terselesaikan karena saya sibuk dengan tadi ya model apresiasi yang kayaknya berlebihan gitu. Nah, itu biasanya indikator-indikator ya apakah ternyata nanti malah jadi penundaan gitu. Jadinya udah bukan apresiasi lagi nih teman-teman, tapi udah progres gitu kan, udah sesuatu bentuk menunda sesuatu gitu. Oke. Nah, tadi tuh saya cukup tertarik tuh, Bu, sama yang tadi kan satunya itu kan dari dalam diri kita ya, Bu ya. Nah, satu lagi tadi eksternal ya, Bu ya. Nah, itu seringkali kan eksternal tuh kayak ada kaitannya sama judging dan sebagainya gitu ya, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu, caranya biar kita tuh tetap bisa mengapresiasi diri tapi dengan tidak berpatok sama orang lain gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Oke. Ini ya ada dua model ya tadi ya, apresiasi dari dalam dan dari luar gitu. Nah, kadang-kadang orang itu terlalu sibuk kita cari apresiasi yang dari luar gitu kan. Kayak misalnya contoh ya, teman-teman di sini kan pasti punya, ya saya nggak ini sih, saya juga nggak punya semua medsos gitu kan, tapi medsos itu kan salah satu upaya untuk kita dapat apresiasi tadi. Kayak teman-teman posting sesuatu, kemudian men-sharekan punya apa gitu kan, achieve apa, misalnya udah selesai nugas gitu, atau lagi nugas gitu. Itu kan teman-teman mengharapkan ada respon ya. Jadi bentuk apresiasi apa sih yang akan orang-orang kasih? Kayak misalnya sesimpel, wah kamu pekerja keras ya, lagi libur begini tetap belajar misalnya. Itu kan bentuk-bentuk apresiasi juga gitu. Nah, tapi balik lagi sih, kita harus tahu kebutuhan kita tuh bagaimana gitu. Dan bisa aja kayak Ellen sama saya kebutuhannya lain gitu apresiasinya. Kalau misalnya Ellen cukup dengan misalnya likes aja gitu. Kalau aku misalnya perlu yang sampai ada komen misalnya, itu kan satu bentuk ya apresiasi. Nah, tapi ini juga yang perlu kita waspadai lagi gitu. Jangan harus berjaga-jaga ya teman-teman ya. Betul teman-teman, berjaga-jagalah gitu. Jadi menurut saya cara paling mudah itu adalah proses reflektifnya gitu. Nah, ini yang ya saya nggak tahu, mungkin teman-teman kadang-kadang suka menganggap proses refleksi atau meditasi gitu kan sesuatu yang tua nih gitu, ini cuma bisa dilakukan nggak keren kayak apa sih malam-malam refleksi gitu kan, kayak sok dramatis ya, sok galau gitu. Padahal itu salah satu cara supaya kita bisa tadi balik lagi
mendapatkan apresiasi tentang siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan gitu. Nggak usah lah kita posting-posting, ya maksudnya beda-beda ya tiap orang, tapi kayak misalnya saya tuh kurang suka memposting kayak misalnya, wah sudah selesai nih misalnya presentasi jurnal apa gitu misalnya. Itu saya Langsung diam-diam dia. aja gitu, kayak ya udah kok saya akan bisa mengapresiasi diri saya dengan tadi makan enak gitu kayak, Iya. wah habis puyang-puyang nih gitu kan Langsung anak nulis. ada sushi atau Ah, gitu ah. ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu tadi kemampuan kita untuk berani ngobrol sama diri kita sih yang kadang-kadang kalau saya lihat ya ini juga saya juga melalui Harus kayak proses belajar ya, Mbak. perjalanan ya teman-teman gitu, nggak juga ujuk-ujuk saya sampai titik ini, maksudnya pernah juga lah jadi mahasiswa gitu kan, bagaimana teman-teman itu sebagai pihak yang sangat penting gitu Iya, kan. bener. Pujian dari teman tuh kayak sesimpel kayak ganti kacamata ya. Validasi ya, Mbak ya. Betul, kayak Len ganti kacamata ya bagus gitu Cakep kan. banget ya. Iya, Seneng langsung berbunga gitu ya, Mbak ya. gitu-gitu. Jadi itu sih yang maksudnya proses kembali untuk ngobrol sama diri sendirinya itu yang juga perlu tadi ya buat membatasi secara seimbang mana yang kita perlu mungkin dari luar, tapi juga nggak melulu kita nunggu dari luar, dari diri sendiri juga bisa. Nah, tapi kok misalnya nih Bu, saya juga jujur sih Bu, pernah ya kayak sosokan biar dianggap pinter gitu ya, terus saya kayak upload di story, aduh lagi nugas nih. Nah, berharap kan tuh teman-teman kayak nge-reply, ih keren gitu. Udah kayak gitu sebenarnya sudah menjadi toxic appreciation atau masih di batas wajar ya Bu? Kan masih teman-teman banyak juga yang relate, tapi gak berani ngaku Bu, karena malu kan ya. Biasanya gitu kan. Jadi balik lagi sih Len, kayak sejauh mana fungsi-fungsi kita sebagai manusia itu masih bisa berjalan dengan baik gitu. Ya mungkin ada sedikit perasaan kecewa nggak apa-apa, tapi bukan berarti kayak kekecewaan ini menjadi indikasi bahwa saya ini adalah orang yang ditolak. Gitu. Itu kan sesuatu yang sudah wah di luar batas kewajaran nih. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa toh. Kita kan juga kadang memposting itu ya bentuk apresiasi ke diri kita juga kan, bahwa menunjukkan secara valid ya, gitu bahwa ya. aku berhasil gitu, aku punya sesuatu gitu. Oke. Nah kalau tadi tuh Bu, kalau misalnya kita sudah sampai ke step sampai kepengen banget mencari validasi dari orang-orang kayak yang harus ngomong kayak kita keren gitu. Nah itu apakah juga termasuk salah satu yang kita harus waspadai atau itu masih sebenarnya oke aja karena salah satu bentuk apresiasi, atau kita harus gimana Bu kalau misalnya sudah mulai mengharapkan yang seperti itu secara berterus-terusan gitu ya? Nah itu yang apa tadi ya, maksudnya batasan mana yang kita anggap kita sebagai pribadi itu pastilah, maksudnya deep down inside gitu ya, kita pasti punya baseline gitu, punya batas mana sih yang menurut saya itu wajar gitu, mana sih yang baik, mana yang enggak. Sehingga kayaknya kalau untuk seperti itu ya balik lagi ya, secara keberfungsian kita sebagai manusia gitu, tugas-tugas berjalan atau enggak. Kemudian perasaan-perasaan tadi apakah jadi perasaan yang negatif atau enggak, itu kan juga harus kita cek ulang gitu setiap saat gitu kan. Apakah jangan sampai aku posting nih cuman udah nggak lagi, kayak misal saya tuh bikin Instagram dari Instagram punya berdiri bukan masuk Indonesia gitu, maksudnya dari 2000 awal-awal gitu. Jadi dulu tuh saya memposting itu memang ya udah itu akan jadi album photobook saya gitu. Nah, tapi makin bergesernya itu kan kadang-kadang kok yang nge-like fotoku cuma 30 ya. Bukan fungsinya malah berbeda ya Bu ya, malah pengen cari likes tadi ya gitu. Nah, itu kan yang ya kan saya secara kapasitas sebagai manusia harusnya punya keinginan juga untuk, maksudnya punya kesadaran juga gitu bahwa oh kok kayaknya ini bergeser ya dari apa yang saya dulu yakini gitu, dari apa yang dulu saya lakukan, sehingga ya udah apresiasinya saya jadikan kayak ya udah itu ruang saya untuk bergerak, ruang saya untuk memang menampilkan kalau saya suka fotografi misalnya kayak gitu. Dan tadi ya maksudnya jangan sampai apresiasi yang dari luar itu menutup ruang bagi kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai diri kita bisa tadi menghargai diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Nah, tadi menarik tuh Bu. Nah, mungkin Bu Riri ada saran-saran gitu ya Bu, bentuk-bentuk apresiasi yang masih di batas wajar dan nggak sampai ke toksik, tapi bisa nih diterapin ke teman-teman. Nah, mungkin adakah saran dari Bu Riri? Oke. Kalau saya tadi ya, maksudnya reward itu kan satu bentuk dari apresiasi gitu.
Cuman ya tadi mungkin kita kan kalau yang costly banget gitu kan secara apa ya finansial takutnya malah jadi malah jadi memberatkan gitu. Nah, ada cara-cara yang simple kayak misalnya mungkin ngaca gitu. Ngaca maksudnya mungkin ngaca di sini kan kadang-kadang cewek banget, apalagi teman-temannya cowok-cowok gitu kan kayak masa sih gue harus ngaca gitu kan. Tapi itu salah satu cara untuk melihat diri kita gitu bahwa ini loh kamu gitu, ini loh kita gitu loh, ini loh saya gitu kan. Jadi boleh lihat ke atas sambil hari ini cakep banget ya. Iya, boleh. Boleh juga. Jangan merasa itu sebagai suatu hal yang kok kayaknya aneh gitu. Justru apresiasi itulah yang ya udah toh kita menerima kayak oke, misalnya saya tuh ternyata alergi air di Semarang. Jadi jerawat saya balik gitu. Jadi maksudnya itu salah satu cara buat ya udah kayak saya menerima saya kayak saya juga udah pindah dengan kesadaran penuh gitu. Jadi bukan yang ya mengapresiasi lah keputusan saya untuk pindah ke sini gitu meskipun mungkin ada beberapa hal yang gak nyaman. Itu kan salah satu bentuk apresiasi juga. Terus kayak misalnya banyak tentang jurnal kebersyukuran gitu kan kayak nulis mencatat gitu. Mungkin simpel aja teman-teman yang nggak peduli perempuan laki gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita saya nggak tahu stereotipenya kan hal-hal seperti ini tuh kayak cewek banget gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman yang cowok pun punya catatan sendiri gitu. Saya juga biasanya catat di HP kok gitu kayak hari ini saya ngapain kayak dapat ini gitu. Ya udah bawa itu sebagai suatu apresiasi kalau wah saya mampu, wah saya bisa gitu. Atau melihat hasil pencapaian kita selama ini gitu. Betul. Terus juga yang penting adalah teman-teman berusaha untuk menerima apresiasi dari orang lain. Itu yang saya lihat di masyarakat Indonesia ini masih asing gitu kan. Kalau di barat gitu, orang kalau muji kayak you look so pretty today gitu. Pasti dia kayak thank you. You look nice too gitu kan. Kalau kita kan kayak wah Ellen kamu pakai Corsa ini jadi bagus deh, keren gitu kan, makin terlihat berwibawa gitu. Enggak, biasa aja gitu. Itu kan sorry itu masih kayak di komen Instagram, kamu cantik banget. Enggak, kamu yang lebih gitu kan. Masih kayak Indonesia banget nih. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa ya Bu nerima kayak pujian-pujian kayak gitu buat jadi apresiasi buat kita ya. Betul. Karena ya memang balik lagi mungkin kita belum terlalu terbiasa ya untuk mencari apresiasi dari diri sendiri dan tadi kecenderungannya adalah menyerap apa yang diberikan orang lain. Nah, jadi karena itu suatu cara juga untuk pelan-pelan kita jadi tahu bagaimana cara mengapresiasi diri saya. Oke. Nah, Bu Riri, kita di Disko ini juga punya tema besar ya kita akan tahun ini yang cukup menarik juga nih Bu. Judulnya adalah Be the Best Version of Yourself. Nah, apakah self appreciation ini bisa membantu kita buat menjadi versi terbaik diri kita gitu? Atau mungkin gimana caranya membuat si self appreciation ini bisa menjadi faktor pendukung ya, bukan malah bikin kita jadi insecure atau gimana tuh Bu? Oke. Bisakah? Apresiasi diri sendiri tentu sangat membantu ya untuk kita bisa lebih berkembang gitu, untuk lebih sadar kemampuan kita gitu, mungkin sadar dengan keunikan kita gitu, bukan melulu bahwa kita nih harus unggul gitu di antara orang-orang gitu, nggak selalu kayak gitu kan maksudnya. Dan apresiasi ini membantu kita untuk kembali menyadari kalau ya saya ini unik loh gitu ya, saya ini punya kemampuan saya sendiri gitu, dan saya juga sudah melakukan apa yang saya bisa meskipun mungkin misalnya teman-teman gitu kan nilainya dianggap kurang sama orang tua, sama dosen wali, kok kamu harusnya bisa nih segini, tapi kalau menurut dibandingin aduh tipikal orang tua Asia banget nih. Nah tapi kan seperti itu teman-teman sendiri kan yang punya kepuasan gitu, yang punya rasanya gitu, maksudnya saya pun sebagai dosen tuh nggak tahu kan kapasitas teman-teman sejauh mana, apakah teman-teman sudah berjuang keras apa belum gitu. Nah tapi kan balik lagi teman-teman sendiri tuh bisa merasakan toh kayak ya udah ini perjuangan saya, misalnya saya harus kuliah dari luar Jawa yang internetnya jelek mungkin, anak rantau gitu, atau mungkin keterbatasan teknologi gitu, tapi saya sudah bisa achieve satu hal yang luar biasa, itu kan ya udah gitu kayak ya it's yours gitu, bukan balik lagi bagaimana orang lain melihat itu kurang atau enggak gitu. Jadi porsi masing-masing orang tuh beda-beda ya Bu. Betul. Jadi yang terbaik buat Elena tuh beda sama yang terbaik buat Bu Riri gitu ya. Nah,
Nah, mungkin teman-teman boleh tuh dicatat, jangan jadikan standar orang lain tuh jadi punya kita gitu ya, karena setiap orang punya versi terbaiknya masing-masing. Nah, oke, mungkin Bu Riri punya sedikit kalimat penutup gitu ya buat Oke. teman-teman di rumah, mungkin nasihat-nasihat atau gimana tuh buat teman-teman yang mungkin udah setia dengerin sampai saat ini nih terkait sama tadi self appreciation mungkin atau menjadi versi terbaik dari kita gitu. Oke. Ya, teman-teman, terkait dengan apresiasi ini gitu ya, di dunia yang serba digital gitu dan kemudahan akses dengan media sosial gitu, nggak bisa dipungkiri bahwa kehausan untuk apresiasi dari luar tuh semakin tinggi gitu. Kalau dulu kan mungkin cuma dari teman dekat, dari orang tua, dari guru gitu kan. Kalau sekarang kayak out of nowhere follower kalian tuh bisa komen gitu, bisa kasih apresiasi gitu. Tapi jangan lupa bahwa porsinya tuh harus seimbang. Jangan sampai yang dari luar ini menutup ruang bagi diri kita untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Dan caranya gimana? Nggak usah yang gede-gede teman-teman, tapi reward kecil itu perlu gitu. Kayak misalnya saya lelah habis kelas 4 SKS gitu. Oh, teman-teman mau rebahan sebentar, ya udah itu reward teman-teman gitu. Itu cara teman-teman juga untuk mengapresiasi bahwa oh, saya sudah mengikuti kelas 4 SKS dengan maksimal gitu. Ya udah saya mau tidur sebentar. Ini nggak apa-apa gitu. Jadi untuk apresiasi ya. Apresiasinya tuh kecil-kecil mungkin kayak menurut orang kayak lu ngapain kan? Iya, kayak apaan sih gitu. Tapi ya udah itu adalah saya gitu ya. Saya senang dengan itu. Kayak misalnya mungkin juga oh saya boleh deh nonton satu episode apa gitu di hari ini karena saya sudah kuliah dengan sangat padat gitu ya, itu nggak apa-apa juga. Tuh, jadi jadikan apresiasi itu buat jadi menambah produktivitas gitu ya Bu ya, jangan sampai ke toksik. Ya, mungkin kita sudah berbicara cukup panjang nih Bu ya, teman-teman juga sudah mungkin ada yang merasa capek atau gimana gitu ya Bu, jadi mungkin kita sampai sini dulu aja. Dan mungkin Bu Riri boleh dong mungkin promosi dirinya gitu kalau ada Instagramnya atau awalnya gitu boleh tuh. Oke, teman-teman ya kalau mau lihat ya, misalnya saya punya Instagram, punya akun Instagram @ririo. Silakan kalau teman-teman mau follow gitu, tapi ya biasanya saya gitulah. Intinya saya jarang memberikan semacam apa ya, konten-konten. Saya bukan konten creator lah itu intinya gitu. Jadi ya kalau mau ketemu saya dengan lebih sering bisa via Instagram. Dan ya kalau mau ngobrol-ngobrol soal apa ya, kalau saya tuh ketertarikannya biasanya di cyber psychology, terus misalnya isu-isu sosial, atau mau ngobrol-ngobrol tentang kayak gini self enhancement, reward atau self development gitu, monggo juga. Langsung aja ya kontak ke DM Instagramnya Bu Riri. Nah, teman-teman juga jangan lupa buat follow Instagram BEM Psikologi, yaitu di bemfpsi.unika, dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube BEM Fakultas Psikologi Unika Sugiya Pranata. Nah, teman-teman, sampai sini dulu episode hari ini. Jangan sedih, jangan kecewa, karena kita akan ketemu lagi di next episode. Jadi, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.